Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Kita mau memulai ibadah pada hari ini, kita mau mulai dengan doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, atas pemeliharaanmu, kami boleh lagi datang pada rumah-Mu ya Bapa dengan tubuh yang sehat dan kuat, dengan penuh kelengkapan dan bukan kekurangan ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Karena Tuhan kami mau memulai pada hari ini, Tuhan Yesus biarlah kami siap, hati kami siap, pikiran kami siap untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami menyerahkan ibadah di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sama naikkan pujian dari awal. Kemana aku dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga,
dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat setiamu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang setia Yesus, Kau yang tak pernah meninggalkanku Tuhan. Allah yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Tuhan. Lebih dalam ku mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan Kau baik Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam ya Yesus. Kami ingin untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Bersekutu dalam hadirat-Mu ya Yesus. Tuhan, kami undang hadirat-Mu untuk turun ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi amin. Dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya jemaat sekalian kembali berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biarlah iman kami tetap kuat teguh dalam-Mu Yesus, karena Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu ya Yesus. Biarlah ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Yesus. Kayak Tuhan yang taruh rema di setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita belajar firman Tuhan ya pagi hari ini. Kita baca dalam 1 Tawari 10. 1 Tawari 10
ayat 13 sampai 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jemaat dikasih Tuhan, dalam satu pasal ini, judulnya itu saja sudah tuliskan, Saul mati. Saudara, Saul itu raja pertama bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel berontak minta raja. Sebetulnya tanpa raja Tuhan itu sanggup kok ya memelihara, menjaga, melindungi orang Israel. Tapi dasarnya orang Israel itu suka niru-niru bangsa lain. Keren ya, bangsa lain itu punya raja ya, keren ya. Kita kok nggak punya raja, lalu ribut minta raja. Manusia kan gitu toh, ya. Manusia itu suka niru-niru, ya. Kadang niru aneh-aneh. Teman saya ini sudah umur seperti saya, ya dia masih 68 lah. Memang orang kaya. Sudah 68, sekarang disuntik pemutih supaya putih. Jadi pakai gini dibuka. Kan ya apa wajahku terang ya sekarang ya, terang ya. Saya pikir terang apa? Saya itu masih ya enggak ngerti terang apanya, sama saja rasaku ya. Duh, 60 lebih saudara. Kok berani ngambil risiko disuntik pemutih? Itu kalau enggak ada apa-apa. Karena kalau sudah tua ini kan rentan, ya, rentan. Saya sama teman saya pergi ke dokter jantung. Memang kadang jantung saya itu rasa sumpek, padahal enggak ada apa-apanya, sumpek. Ya sudah enggak apa-apa, saya ini selama ini enggak pernah periksa jantung. Saya periksa jantung, dokternya periksa. Wah, tante, bagus semua. Jantungnya bagus, tekanan darah bagus. 130, 80, bagus semua tante ini, tidak ada apa-apa. Tapi saya tidak dikasih hasilnya. Ya, nakalan nih dokter, tidak dikasih hasilnya. Jadi saya tidak bisa tunjukkan Bapak Gembala. Pokoknya saya dikatakan, sudah bagus tante ini, bagus. Lalu, ya dok, tapi saya ini kadang tidak bisa tidur. Dikasih resep obat tidur. 40.000, 10 biji. Malah tadi saya itu bayar jantung 300.000, untuk resep gak bisa turun 40.000. Ya, nyatanya jantung saya sih nggak apa-apa. Kalau lagi sumpek mungkin, tapi Bapak Gembala itu nggak pernah telat kasih uang belanja, mungkin. Uang belanja minta dinaikkan gitu, enggak, ini cuma ya sekedar guyon ya. Bapak Gembala itu sudah cukup lah, kasih saya sudah cukup. Jemaat kita lihat, Saul ini ya, kalau kita baca coba, dikatakan penyebab kematiannya. Jadi Allah itu tidak sembarangan. Kenapa Saul itu? Pertama dikatakan, Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 3, lalu nanti 9 sampai 11. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ayat 9 sampai 11. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku.
Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara, mungkin saya kasih ayatnya agak panjang supaya jemaat itu bisa jelas ya. Maaf. Dan saya tahu tidak semua jemaat itu membaca Alkitab. Ya, supaya jelas dalam ayat 14, coba ayat 13 tadi, 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhannya kan Tuhan katakan semua orang Amalek itu harus ditumpas. Laki, perempuan, anak-anak, semua kambing dombanya, semua rajanya, semua harus ditumpas. Tetapi Saul dengan alasan, rakyatnya tidak mau. Yang bagus-bagus diambil, yang gemuk-gemuk diambil. Itu nanti untuk Tuhan. Alasan banyak. Jemaat dikasih Tuhan. Ya.
Dia katakan aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal dia tidak melaksanakan firman Tuhan. Ya, dia malah melanggar firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Aku sudah ke gereja, aku setia ke gereja. Padahal Tuhan tuh tahu hati kita masing-masing. Kamu ke gereja dengan hatimu atau kamu ke gereja hanya cuma nampil. Ini harus diperhatikan jemaat, ya. Kadang kita merasa aku pokoknya sudah datang, berarti aku ini jemaat paling setia, ya. Tidak pernah absen aku ini. Tetapi di hadapan Tuhan, ya, engkau cuma datang orangnya. Tapi hatimu seringkali kamu itu tidak dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Seringkali kamu itu dengan banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Jemaat kita ini harus seperti orang Israel. Tuhan bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku hanya di bibirnya. Ya, mereka mengadakan puasa. Waduh, orang Israel kalau puasa luar biasa. Tetapi hatinya jauh dari aku. Jemaat, Tuhan tuh lihat hati kita. Jangan sampai hati kita itu di hadapan Tuhan nol, nggak ada apa-apanya. Ya, dikatakan engkau sudah melanggar firman Tuhan. Lo ndak inget kamu itu dari suku yang paling kecil. Tetapi aku ini yang angkat kamu jadi raja. Saul ini mestinya orang sing hoki. Ya, dia cuma nyari-nyari untanya. Lalu gitu diangkat oleh Tuhan jadi raja. Tuhan jatuh hati, dia diangkat jadi raja. Banyak orang Israel yang lebih-lebih mungkin. Tapi justru Tuhan pilih dia. Harusnya itu berterima kasih. Jemaat, berapa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa duduk dalam gereja. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita ini orang yang beruntung. Amin. Kita ini orang yang beruntung. Amin. Amin. Ya, kenapa? Kita memiliki surga. Mereka belum memiliki surga. Jemaat, ya, ini Saul tidak ngerti seperti Raja Yerobiam. Ya, diangkat lagi kongko-kongko sama teman-teman nih, lagi ngerumpi sama temen nih. Datang, ya, ada datang suruhan. Dikatakan kamu diangkat jadi raja. Yerobiam loh. Mesti dia itu cuma pegawai biasa saja. Tiba-tiba diangkat jadi raja. Luar biasa enggak? Luar biasa. Seandainya misalnya, ya, kok tiongkeng itu diem-diem, sambatan sakit. Tiba-tiba firman Tuhan langsung sembuh kok tiongkeng. Langsung sembuh ya, Keng ya, sakit hilang. Ya, jemaat, tetapi Saul itu dia tidak bisa menggunakan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, dia tidak bisa. Dia pikirannya cuma bagaimana bisa nganu kambing domba lebih banyak, harta lebih banyak, itu saja. Dan kalau dia minta ampun sama Tuhan, itu cuma di bibir saja, tidak sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Kita lihat di sini, itu tadi Tuhan katakan perbuatannya yang tidak setia pada Allah. Kalau orang itu tidak melakukan firman Tuhan, kata Tuhan itu sama orang yang bebal. Ya, sama dengan orang yang tidak setia pada Tuhan. Kedua dikatakan ketidaktaatan Saul. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku
dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, ini Saul kedua kali, ya. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Jemaat, ini mereka bangsa Israel mau perang sama bangsa Filistin. Waktunya sudah ditetapkan. Ditunggu sama orang Israel, nunggu sama Nabi Samuel datang untuk memberkati, untuk mendoakan. Nyatanya Nabi Samuel itu tidak datang, ya. Ditunggu nggak datang. Jemaat, lalu rakyat itu lama-lama satu-satu meninggalkan Saul. Saul ketakutan, ya. Jemaat, Saul ini orang yang lebih takut manusia ketimbang Tuhan. Tadi dia katakan, ya, bahwa aku nuruti rakyat karena rakyat minta kambing dombanya itu jangan dipotong. Jadi aku dengarkan omongan rakyat. Ini juga dia dengarkan, jemaat, ya. Jadi rakyatnya satu-satu keluar, meninggalkan dia, takutan Saul. Lalu Saul ngambil, cuma korban begitu, korbannya dipotong, dikasih Tuhan sudah beres. Ya, sepertinya Tuhan itu butuh korban. Berapa banyak kita itu seperti gitu, nggak ke gereja, titip ya aku ya kolektor ya, masuklah ya. Aku mau pergi kemana? Ke Malang, ya. Pergi kemana? Ini, ya. Jemaat, Tuhan itu tidak butuh duit kita, tidak butuh harta kita. Tuhan tuh suka melihat hati kita, ya. Kalau hati kita itu setia, kalau hati kita cinta Tuhan, hati Allah itu disenangkan, ya. Satu lagu, menyenangkanmu, senangkanmu. Saya senang lagu itu, ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Yaitu kalau kita itu taat, ya. Ketidaktaat itu jangan mengecewakan hati Tuhan. Tadi kan sudah dikatakan, kamu dari satu suku yang kecil, kamu dari keluarga yang kecil. Aku yang angkat kamu jadi raja, seperti Raja Uzia. Raja Uzia itu dari kecil, ya dari remaja dia dipilih jadi raja. Lalu Tuhan berkati kerajaannya, ya. Makin lama makin besar. Dia bisa membangun ini. Setelah usia merasa dia itu tidak bisa dibaca karena panjang. 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 26. Ya, jemaat kalau nyatat dicatat, boleh dicatat, ya. Tapi usia setelah dia itu kuat, setelah dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, usia itu berubah jadi tidak setia. Satu kali dia yang naik ke atas, ya, dia yang menganukan ukupan, ya, dia yang menganukan ukupan. Ukupan itu yang boleh itu cuma imam atau nabi. Makanya Saul itu ngawur, ya, nggak asal cuma dikasihkan, itu ada acaranya. Ada caranya, Tuhan sudah buat caranya. Harus imam atau nabi. Ya, ini juga usia. Langsung usia itu karena apa? Langsung usia karena apa, jemaat? Kena kusta.
ya, seluruh tubuhnya, dan dia diusir dari keluarga, diusir dari lingkungannya. Jemaat, kita jangan sembarangan sama Tuhan, ya. Halah, cuma WL aku sudah hafal semua lagunya, aku sudah hafal, ya. Andre itu sudah tahu, ya kan? Nah, Caca nih sudah, Sharon sudah tahu kunci-kuncinya, cuma gini saja loh. Gampang, nggak usah latihan, nggak apa-apa, ya. Apalagi kalau suaranya bagus, ya. Jangan mengecilkan perintah Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Kita menghormati. Kalau dikasih tugas dihormati, amin. Ini saking nggak ada apa ini? Biasanya narinya apa nih? Tamborin, ya. Lah penari tamborin di rumah latihan sendiri. Nanti sewaktu ditampilkan tamborinnya lagi, ya kita melihat, wah senang, bagus, Tuhan juga senang. Cuma jangan seperti Saul, ya, yang tidak taat dengan perintah Tuhan. Dia tidak taat, pokoknya ngawur Saul. Jangan sampai kita nggak taat dengan perintah Tuhan. Misalkan Tuhan suruh kita lakukan. Kalau Tuhan suruh kasih perpuluhan, kembalikan perpuluhan. Jangan asal-asal pokok ngamplop perpuluhan, pokok aku nggak perpuluhan 20 sudah cukup, ya. Tidak, walaupun seperti gini pandemi, saya lihat jemaat itu setia, ya. Sampai waktu tidak ada ibadah, loh. Ada yang jemaat kasih kolektor, saya sampai terharu, ya. Mereka mau memberi korban kepada Tuhan. Jemaat itu harus berani memberi korban, amin. Jangan cuma mau nariin. Ya apa ini sekarang pandemi, nggak ada ininya. Jadi saya minta, ya, kalau bisa itu sembako itu ditambahi gitu loh. Kayak kecap kayak apa supermi ya. Masa sembako cuma gitu saja. Kamu sudah kasih Tuhan apa? Sudah memberi untuk Tuhan itu apa, jemaat? Ya. Jadi kalau Tuhan bilang kasihkan perpuluhan, amin. Berikan perpuluhan, amin. Ada jemaat itu saya lihat, aduh, mestinya dia itu tidak perlu kasih perpuluhan karena saya tahu hidupnya seperti apa. Tapi dia taat kepada firman Tuhan. Dia kembalikan perpuluhan. Ada yang hidupnya berlimpah-limpah tapi tidak berani memberi untuk Tuhan. Ya, jangan. Jemaat, kita lihat di sini, ya. 3. Saul ini salahnya, selain tidak taatnya, selain dia itu tidak nurut perintah Tuhan, Saul ini malah suka pergi dukun-dukun, ya. Maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan kau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Saudara, mestinya Saul itu mencari Tuhan, maksudnya nyari Tuhan. Tapi dia sudah ditolak sama Tuhan. Orang kalau ditolak Tuhan, saudara, hidupnya gak akan enak. Amin. Jangan sampai kita jadi orang yang ditolak sama Tuhan. Karena kita tidak taat. Karena kita menyepelekan firman Allah. Ya, seperti Saul menyepelekan firman Allah. Daud sama Saul itu beda. Ya,
Saul waktu dia itu dikatakan kamu sudah ditolak. Saul itu tahu dia salah. Tapi dia menjaga gengsinya. Samuel geret, ayo kamu ikut aku masuk ke dalam. Samuel bilang, tidak, aku tidak mau. Kamu adalah orang yang ditolak Tuhan. Dia paksa bajunya Samuel itu sampai sobek. Dia masih menjaga gengsinya, jaga wibawanya. Daud enggak. Daud ditegur sama Nabi Nathan. Kamu bunuh suaminya orang, kamu ambil istrinya orang. Daud itu langsung kaget. Dia langsung ngakui kesalahannya di depan prajurit-prajuritnya. Ya, aku memang salah. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Dia minta, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku, jangan ya Tuhan. Ini Daud punya penyesalan dan mau berubah. Sejak itu Daud tidak lagi dia itu mau dekat dengan wanita. Walaupun waktu tua dikasih wanita yang paling cantik se-Israel, Abishag, tapi dia tidak mau menjamah. Jemaat, itu bedanya, makanya Daud itu disayang Tuhan. Jemaat, janganlah kita itu seperti Saul, ya, bebal sampai mati pun Saul itu dia tetap tidak berubah. Dia cari dukun, tambah membuat sakit hati Tuhan. Jemaat, dalam Mazmur 40 ayat 1 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ya, ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Aduh, Tuhan itu kalau dia dengar pasti bertindak. Amin. Kalau sampai kita bisa membuat Tuhan mendengar, pasti Tuhan itu bertindak. Haleluya. Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jemaat, Daud itu pernah, dia itu merasa ditinggal Tuhan rasanya. Pertolongan Tuhan kok tidak kelihatan. Tapi apakah Daud dengan demikian lalu berubah? Tidak. Dia terus pergi ke Tuhan. Dia terus berdoa sama Tuhan. Pagi-pagi dia sudah siapkan persembahan untuk Tuhan. Malam dia juga berdoa, nangis kepada Tuhan. Jemaat, jangan kita putus asa. Terus minta kepada Tuhan. Minta belas kasihannya dari Tuhan. Amin. Ya, pandemi ini belum selesai, jadi jemaat, jangan sampai jemaat itu ngeluyur-ngeluyur ke sana sini. Tetap duduk di bawah kaki Tuhan, setia sama Tuhan. Amin. Baca firman, berdoa. Amin. Saya serahkan pada leader. Amin. Firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita selalu. Persembahan kedua bisa dijalankan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama minggu depan adalah perjamuan suci, jadi saudara bisa mempersiapkan dengan baik. Lalu ibadah Natal tahun ini hanya sekali, yaitu ibadah Natal umum pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 5 sampai selesai. Lalu ibadah kaum muda akan diadakan kembali secara offline, secara live, yaitu minggu depan pada tanggal 5 Desember jam 7 malam. Bisa setiap kaum muda yang merasa muda untuk bisa datang pada ibadah kaum muda hari Sabtu minggu depan. Pengumuman lain tidak ada. Kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Saya sebagai berdiri.
penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus yang berkati pada pagi hari ini, melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik, juga memberkati umat-Mu Tuhan yang beribadah melalui live. Berkati semua umat-Mu ya Bapa, serta lindungi semua umat-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan juga jauhkan dari segala macam virus. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, Engkau lancarkan pekerjaan mereka, Engkau lancarkan keuangan mereka. Berkati umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan Yesus secara nyata dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Yakin